Fatihah. Lembaga Nurul Fatihah ini berdiri pada tahun 2008 dengan adanya sebuah pengajian rutin di suatu madrasah oleh kepala sekolah. Lalu kepala sekolah mendapatkan tanah wakaf dari orang tuanya untuk lembaga pendidikan gitu, untuk suatu lembaga pendidikan. Nah, alhamdulillahnya pada tahun 2010 telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mendirikan kelompok bermain atau kober dan taman kanak-kanak atau TK. Nah, untuk saat ini kober itu dinonaktifkan dikarenakan banyaknya anak yang tidak masuk gitu. Kalau TK alhamdulillah masih berjalan, masih efektif gitu dalam menjalankan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar pendidik dari lembaga Nurul Fatihah. Sebelumnya, lembaga Nurul Fatihah ini merupakan lembaga pendidikan yang terdiri dari kelompok bermain dan RA. Namun untuk saat ini, kelompok bermain di lembaga Nurul Fatihah itu belum berjalan secara aktif kembali dikarenakan banyaknya peserta didik yang izin ataupun tidak masuk. Jadi untuk saat ini yang aktif cuman RA-nya saja. Selanjutnya jumlah dari keseluruhan pendidik di lembaga Nurul Fatihah itu ada 5 pendidik. Yang pertama ada kepala sekolah, 1 kepala sekolah, 2 pendidik RA, dan 2 lagi pendidik kelompok bermain. Selanjutnya yaitu jumlah dari keseluruhan peserta didik di RA Nurul Fatihah itu ada 40 orang siswa. Nah, dari 40 orang siswa itu terbagi menjadi 2 kelas dan masing-masing kelas itu hanya terdapat 20 orang siswa. Untuk pendidik yang mengajar di RA cuma ada 1 sebagai wali kelas saja. Nah, sebenarnya untuk guru pendamping itu memang tidak ada. Nah, dikarenakan tadi kober di Nurul Fatihah itu sekarang tidak efektif, jadi guru yang ada di kober Nurul Fatihah itu diangkat menjadi guru pendamping sementara di RA Nurul Fatihah. Selanjutnya yaitu kualifikasi dari pendidik di lembaga Nurul Fatihah ini. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah di lembaga Nurul Fatihah ini sudah selesai menempuh S1 pada bidang konsentrasi PAUD. Nah, sebelum beliau diangkat sebagai kepala sekolah, beliau juga memiliki beberapa tahun pengalaman menjadi guru di RA Nurul Fatihah. Nah, dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga swasta, jadi untuk pengangkatan kepala sekolah dan staf-staf yang lainnya itu ditentukan langsung oleh yayasan. Selanjutnya yaitu ada guru RA. Untuk guru RA sendiri sudah selesai menempuh S1 dalam bidang PAUD juga, dan ada juga pendidik dari kelompok bermain di Nurul Fatihah itu masih dalam proses menempuh S1. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi yang dimiliki oleh pendidik di RA Nurul Fatihah ini. Sesuai dengan observasi kemarin, bahwasannya pendidik yang ada di RA Nurul Fatihah ini memiliki kompetensi yang baik. Di antaranya ada kompetensi pendidik seperti dalam kegiatan pembelajaran, guru selalu berusaha mengoptimalkan kurikulum yang sudah ditetapkan. Terus guru juga selalu mempelajari terlebih dahulu atau mendalami terlebih dahulu materi-materi dan bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Terus juga guru di sini juga berusaha memfasilitasi untuk pengembangan potensi setiap anak di kelasnya melalui kegiatan bermain ataupun kegiatan belajar seperti circle time, belajar seni musik ataupun bermain peran. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Nah, dalam kompetensi ini guru lebih menekankan kepada peserta didik untuk memiliki sikap jujur dan berakhlak mulia, seperti mengucapkan salam ketika bertemu ataupun menghormati kepada orang yang lebih tua dan menyayangi kepada sesama. Nah, selanjutnya yaitu ada kompetensi sosial. Dalam kompetensi sosial ini, pendidik di RA Nurul Fatihah itu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik melalui bercakap-cakap mengenai kabar dan keadaan. Selanjutnya
pendidik juga lebih belajar menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi anak dan tidak memaksakan kehendaknya. Selanjutnya, selain berkomunikasi dengan peserta didik, pendidik juga menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, seperti berkomunikasi mengenai perkembangan anak, dan komunikasi tersebut juga sudah terprogramkan dengan baik dan dilaksanakan setiap 1 semester sekali. Yang terakhir itu ada kompetensi profesional. Nah, dalam kompetensi ini guru itu berusaha untuk melakukan pembelajaran atau penyampaian materi secara optimal. Oleh karena itu, guru di sini selalu mempelajari terlebih dahulu atau menyiapkan terlebih dahulu bahan ajar dan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sempurna. Selanjutnya, standar tenaga pendidik di TK Nurul Fatihah. Di lembaga TK Nurul Fatihah ini sudah berjalan terkoordinasi oleh pemerintah dan memiliki tenaga pendidik langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Diknas yang mengawasi proses berjalannya pendidikan di TK tersebut, seperti mengarahkan kepala sekolahnya, terus melaksanakan supervisi seperti misalkan administrasi sekolah, administrasi kelas, dan lain-lain gitu. Nah, di tanggal 8 Maret bulan lalu ya, tahun 2023, TK Nurul Fatihah ini telah melaksanakan supervisi oleh Diknas. Supervisi ini seperti pengawasan atau pemeriksaan gitu terhadap berjalannya pendidikan di TK Nurul Fatihah. Seperti misalkan memastikan pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik atau enggak, terus pengelolaan sekolahnya gimana, terus sistem administrasinya lancar atau enggak gitu, dan banyak lagi. Terus di sini juga dengan melaksanakan supervisi ini tuh memberikan arahan juga kepada pendidiknya. Lalu di TK Nurul Fatihah ini juga ada layanan bimbingan konseling bagi anak usia dini, tetapi sayangnya belum ada tenaga pendidik khusus bagi layanan tersebut, belum ada konselornya gitu. Jadi yang memegang layanan ini tuh dari masing-masing wali kelasnya, yang dilaksanakan secara rutin dari 1 semesternya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk standar pengelolaan dari TK Nurul Fatihah ini alhamdulillah sudah cukup terlengkapi, namun ada beberapa yang tidak sesuai gitu ya dengan SMP standar yang 8 itu. Nah, sudah ada visi misinya kan terbentuknya anak-anak yang aktif, terus ada akhlakul karimah juga, pengen anak-anaknya jadi anak yang bertanggung jawab. Nah, di TK ini misinya mereka banyak banget merangsang anak supaya lebih berkreasi lagi, terus mengadakan kegiatan-kegiatan yang benar-benar mengasah itu semua gitu. Banyaknya menjalin jalinan kolaborasi gitu ya dengan berbagai pihak supaya bisa juga banyak menjalankan program di PAUD ini gitu. Kemudian setiap programnya juga mengacu pada kurikulum gitu ya. Kebetulan untuk TK ini kurikulumnya sudah kurikulum merdeka katanya. Nah, selain itu juga di TK ini sudah mempunyai tata organisasi yang baik gitu ya. Di situ sudah diterapkan juga untuk kode etiknya, namun tidak dipang-pang gitu secara fisiknya. Tapi untuk di TK Nurul Fatihah ini sudah menerapkan atau memberi aturan-aturan kepada guru, ada juga kode etik atau aturan kepada orang tua, kepada anak gitu. Kekurangannya hanya tidak dipajang secara fisik gitu untuk tata tertibnya. Kemudian untuk perorganisasiannya gitu ya, menurut saya sudah baik karena selain guru
banyak juga pihak yang ikut andil untuk mencapai semua program PAUD ini gitu. Terlebih TK ini juga masuk ke beberapa organisasi yang ada di Cileunyi supaya mereka bisa mendapat info atau koneksi kepada guru-guru yang lain atau pihak-pihak yang lain. Waktu itu gurunya menyebutkan salah satu contohnya TK ini muridnya sering banget mengikuti perlombaan yang bersumber infonya dari organisasi guru se-Cileunyi ini gitu. Untuk programnya sangat banyak gitu ya. Misalnya ada juga program khusus guru yang evaluasi seperti itu atau rapat-rapat. Nah, untuk orang tua ada juga kayak misalnya acara parenting gitu. Jadi suka dilaksanakan. Ada juga kegiatan-kegiatan perlombaan anak. Terus selain itu ada kegiatan juga yang melibatkan 3 pihak, guru, anak, dan orang tua, kayak misalnya rekreasi, pariwisata ataupun manasik haji seperti itu. Nah, selain itu juga di TK ini pengawasan rutin dilakukan. Adanya supervisi, pelaporan pada Kemenag dan lain sebagainya. Terus selain itu juga ada evaluasi untuk guru, untuk kepala sekolah. Ada juga di sini tindak lanjut dari pemantauan itu gitu. Jadi pelaporannya suka ada gitu ya masuk. Supaya ini bisa menjadi arahan gitu ya untuk guru-guru dari pengawas dalam setiap program di PAUD ini gitu. Pengawasan ini bertujuan agar terjamin kebutuhan anak-anak di PAUD gitu ya, supaya terlaporkan kepada pihak yang di atas itu ya, pemerintah. Supaya misalnya seperti contoh TK ini alhamdulillahnya selalu mendapat bantuan dari pemerintah karena data yang dilaporkan selalu masuk gitu, selalu terpantau, terlaporkan. Untuk pelaksanaannya terintegrasi. Selain itu juga layanan pendidikannya cukup baik karena memerhatikan perlindungan kepada anak, gizi anak. Selain itu juga guru-gurunya mengerti gitu ya tentang anak gitu. Terlebih untuk kompetensinya seperti pedagogik sudah terpenuhi oleh guru-gurunya. Terus selain itu juga kepala sekolahnya umurnya masih muda, tidak melebihi dari standar yang tertera gitu. Terus selain itu juga untuk gurunya, guru pendamping muda sudah disebutkan ya tadi, sudah ada gitu di TK ini.